Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gladys Kusuma Andini, NPM 22201031008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas individu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, saya akan membahas fenomena mengenai pemutusan hubungan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan teknologi nasional. Di sini ada 7 perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama ada Google. Nah, jadi Google ini melakukan pemangkasan terhadap 200 karyawannya di bulan Mei 2025 pada bidang divisi penjualan dan kemitraannya untuk efisiensi dan untuk penyesuaian internal karena ingin mendorong kolaborasi yang lebih besar dan juga untuk menciptakan strategi baru terhadap pengembangan teknologi dengan mengalihkan ke AI. Yang kedua ada Microsoft. Jadi Microsoft ini melakukan PHK terhadap 6.000 karyawan atau sebesar 3% dari total seluruh tenaga kerja. Nah, ini tuh seluruh lini di perusahaan Microsoft tuh terkena PHK, terutama pada lapisan manajemen karena Microsoft ini berfokus pada pengurangan lapisan manajemennya. Nah, untuk membangun tim dengan kinerja yang lebih tinggi dan tentunya akan meningkatkan kelincahan perusahaan dan restrukturisasi juga. Yang ketiga ada perusahaan Meta, ini melakukan PHK sebanyak 3.600 karyawan yang performance atau kinerjanya tuh dinilai rendah. Jadi, Meta ini melakukan evaluasi untuk mengetahui karyawan mana yang memiliki kinerja yang rendah, lalu dilakukan PHK. Tujuannya ya untuk efisiensi dan setelah karyawan dengan kinerja rendah hilang, kan maka standar kerjanya akan berkembang. Nah, di sisi lain, walaupun Meta ini melakukan PHK secara massal tuh, Meta juga membuka perekrutan untuk posisi insinyur machine learning dan peran teknologi strategis. Kemudian ada perusahaan Dell ini melakukan pemangkasan sebanyak 12.000 karyawan atau sekitar 10% dari seluruh total tenaga kerja pada bidang divisi penjualannya. Nah, Dell ini tuh ingin mengoptimalisasi biaya di perusahaannya. Kemudian juga ini bagian dari reorganisasi. Yang selanjutnya ada perusahaan RBM melakukan pemangkasan sebesar 1.000 karyawan. Jadi ceritanya ini RBM tuh menutup satu kantor yang ada di negeri Tiongkok, khususnya di bidang R&D atau pengembangan. Dan RPM ini ingin menggunakan strategi AI. Kemudian ada Duolingo, ini memutus 10% karyawan kontraknya. Jadi karyawan tetapnya tidak di PHK. Yang di PHK itu karyawan kontrak sebanyak 10% pada bidang penerjemah dan juga konten kreator. Karena dirasa AI lebih efektif untuk dijadikan konten kreator, maka Duolingo ingin beralih ke AI. Yang terakhir ada Pos Indonesia, ini memangkas 1.000 karyawannya pada karyawan yang telah pensiun untuk menggantikan karyawan yang telah pensiun. Jadi karyawan tetap di situ tetap tidak di PHK. Ini tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran tetap khususnya pada gaji karyawan. Oke, next. Ini ada analisis benang merah. Jadi, setelah semua peristiwa PHK tadi itu alasannya untuk efisiensi dan juga strategi baru dengan AI. Maksudnya tuh perusahaan tidak ingin kalah dengan pengembangan teknologi yang semakin pesat. Maka perusahaan ingin berlomba-lomba menggunakan hasil teknologi terbaru yaitu AI. Nah, ini saya menemukan informasi tentang peningkatan laba yang pertama. Alphabet ini induk Google mengalami pertumbuhan pendapatan yang sangat pesat. Itu naik sebesar 14%. Jadi laba bersihnya tuh naik 46% dari 23,66 miliar dolar menjadi 34,54 miliar dolar. Terus kemudian perusahaan Microsoft itu naik
13% menjadi 261,8 miliar dolar. Laba bersihnya itu menjadi 92,8 dolar dan margin keuntungan Microsoft itu totalnya 35% dari pendapatan. Oke, next ini ada jadi kita ketahui kalau perusahaan-perusahaan tadi itu mengalami pertumbuhan bisnis. Nah, secara logika, pertumbuhan bisnis ini kan seharusnya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Namun kenapa di PHK? Karena realitanya tuh investasi besar-besaran dialihkan ke pengembangan teknologi, data center, dan sistem AI yang mampu menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia. Penyebabnya yaitu PHK itu dilakukan bukan karena perusahaannya bangkrut, malah ini kan tuh sebagai langkah strategis agar perusahaan tetap dapat berkompetitif dan relevan di tengah perubahan pasar dan teknologi. Nah, bagaimana perusahaan ramping ini bisa bertumbuh dan ekspansi? Yang pertama, restrukturisasi. Dengan melakukan restrukturisasi, maka perusahaan tuh dapat merampingkan sistem manajerialnya. Kemudian ada otomatisasi dengan AI. Jadi AI bisa menggantikan pekerjaan yang dinilai rutin. Terakhir ada optimalisasi biaya. Dengan melakukan PHK, itu perusahaan dapat mengoptimalisasi pengeluaran dan biayanya difokuskan kepada pengembangan produk. Oke, next. Ini ada 5 contoh teknologi AI sebagai pengganti pekerjaan manusia. Yang pertama yaitu jenis AI, chatbot, dan virtual assistant. Nah, ini menggantikan pekerjaan seperti customer service, help desk, dan juga call center. Ini prosesnya perusahaan seperti Google, Microsoft, dan Meta itu meningkatkan chatbot berbasis AI yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan mengenai keluhan hingga memproses permintaan secara otomatis selama 24 jam nonstop. Nah, teknologi ini tuh semakin lama semakin pintar karena teknologi ini belajar dari interaksi sebelumnya. Yang kedua ada AI Coding Assistant. Ini menggantikan pekerjaan seperti programmer dan software developer tingkat dasar. Nah, prosesnya perusahaan Microsoft itu menggunakan AI seperti GitHub Copilot untuk menulis kode program secara otomatis berdasarkan instruksi singkat dari manusia. Yang kedua, Google menggunakan alat yang serupa untuk mempercepat pembuatan aplikasi. AI ini tuh membuat kode sederhana dan repetitif. Terus, ketiga ada Robotic Process Automation atau RPA, itu menggantikan pekerjaan seperti staf administrasi, data entry, dan operasional back office. Nah, IBM dan Dell ini memanfaatkan RPA untuk proses bisnis yang sifatnya itu berulang, seperti pengisian formulir, pengolahan data, dan manajemen dokumen. Jadi, RPA ini tuh melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Oke, selanjutnya ada Generative AI Content. Ini menggantikan pekerjaan seperti penerjemah dan konten kreator. Ini prosesnya, perusahaan Duolingo ini menerapkan Generative AI itu untuk membuat soal latihan dan materi pembelajaran bahasa secara otomatis. Sedangkan perusahaan Meta itu membuat konten media sosial. Contoh lainnya yaitu kita dapat menemukan di media sosial seperti TikTok atau IG atau WA. Jadi ketika kita memasukkan teks, kita bisa mengubahnya menjadi gambar, bisa mengubahnya menjadi video. Terakhir ada warehouse robot dan delivery automation. Ini pekerjaan yang digantikan ada pekerja gudang, sortir paket, dan kurir pengantar barang. Nah, prosesnya Pos Indonesia itu menerapkan robot untuk mengelola sortir dan juga distribusi paket di gudang. Sedangkan perusahaan Dell ini menerapkan robotnya dalam logistik dan distribusi. Oke, yang selanjutnya ada penutup. Nah, ada pertanyaan, apakah tenaga kerja manusia akan tergantikan sepenuhnya oleh teknologi, robot, atau AI? Jawabannya tidak. Karena menurut saya, pekerjaan yang akan digantikan oleh AI mungkin dapat terjadi itu seperti pekerjaan yang rutin.
Contohnya ada kasir, operator, call center gitu. Namun, pekerjaan yang sifatnya itu membutuhkan kreativitas, membutuhkan empati, dan interaksi kepada manusia itu akan sulit digantikan oleh AI. Terus, tantangan utama bagi manajer sumber daya manusia dalam menerapkan kebijakan penggunaan teknologi secara masif itu yang pertama, pengelolaan perubahan budaya organisasi agar tidak terjadi resistensi dari karyawan. Jadi, dikelola secara berkala. Kedua, menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan kebutuhan akan sentuhan manusia dalam layanan pelanggan. Ini dipastikan kalau kebutuhan teknologi dan manusia itu seimbang. Yang ketiga, dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif agar transisi berjalan mulus dan minim konflik. Hal yang paling penting adalah ketika kita paham dan kita maksud dalam mengomunikasikan sesuatu. Yang terakhir, memastikan kebijakan PHK dilakukan secara adil dan transparan. Ini gunanya untuk tidak terjadi miskom dan meminimalkan konflik. Sampai sudah Selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.